Puspa, semoga cocok sama Umi. Kamu jangan sekali-sekali seperti TKW-TKW yang lain yang bodoh yang pernah kerja di rumah saya. Kamu mengerti? Mengerti, Umi. Ya sudah sana, kerja. Umi tidak begitu percaya sama pembantu ini. Belum percaya. Lapar, tapi aku nggak boleh menyerah. Aku harus bertahan untuk keluargaku dan anakku di kampung. Siapa yang suruh kamu bikin teh? Abi nggak mau. Umi pakai cara seperti itu. Nanti kalau ketahuan Umar, bisa-bisa kita dikirim ke Pati Jompo. Ingat ya, Umi jangan marah-marahin lagi dia sama seperti sebelumnya. Karena nama Umi sekarang udah di blacklist sama mereka. Namaku Puspawati, biasa dipanggil Puspa. Usiaku 35 tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja di sana, akhirnya aku bisa pulang, bisa bertemu dengan ibu, anak, dan suamiku. Tapi sepulangnya aku, membuatnya aku sedih. Apa pikiran ibu sudah mantap untuk berangkat ke sana lagi? Apa nggak lebih baik ibu di sini saja? Ini satu-satunya mata pencaharian keluarga saya. Emang suami ibu kemana? Sampai ibu mau pergi sana. Bu, biasa, kopi satu. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, Bu. Aduh, ini enak juga jadi suaminya Puspa. Jam segini udah ada di warung. Gimana nggak mau enak coba? Motor, Motor, rumah, rumah, semua hasil bininya. buset. Udah gitu juga rumahnya digadein sama doi, bro. Ya, kurang enak apa coba? Enak banget dong. Atau jangan-jangan dia manfaatin bininya, bro. Bukan begitu, Bang. Cadangan, bro. Kalau ngomong, jaga mulut lo ya. Urusan apa sama lo? Bini-bini gua, Puspa itu bini gua. Gua mau suruh dia kerja apa aja, urusan gua. Mendingan jangan nyiram gitu dong. Topnya panas tau gak? Jadi sekarang lu mau apa? Gua mau ribet sama lu. Yo! Yo! Lain kali nggak jaga mulut lo, gua habisin lu berdua. Coba. Awas lo ya. Mudah-mudahan majikan kamu nanti yang baru orangnya baik ya. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Puspa, kamu nggak boleh berangkat. Dik, kamu mau ngapain larang-larang istri kamu berangkat? Terus kita mau makan apa kalau istri kamu nggak kerja di luar negeri? Hah? Pokoknya saya nggak ngizinkan kalau kamu pergi berangkat ya. Visaku sudah keluar, Mas. Dan berkasku sudah selesai. Nggak mungkin dibatalin. Kalau kamu tetap berangkat, semua baju-baju kamu ini harus bakar. Terserah, Mas. Tiket juga sudah beli. Nggak bisa dibatalin. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu pergi jadi TKW, semua teman-teman aku satu kampung ngeledekin aku tiap hari. Kamu tahu nggak? Terus tuh, kalau kamu memang nggak mau diledekin sama teman-teman kamu cari kerjaan. Jangan cuma gengsi aja digedein. Lalu hambur-hamburin uang istri kamu, seenaknya aja. Kamu ini ya, memang perempuan keras kepala. Kamu tahu, aku bakar baju kamu. Nih, kamu lihat nih semua ini. Hah? Kamu lihat nih. Tunggu. Hah? Mau dibawa kemana, Mas? Kamu mau lawan sama suami kamu? Hah? Saya bakar semuanya ya. Saya bakar ya. Terus ya sudah, hentikan. Mau apa sih kamu? Kamu itu memang tidak bisa cari uang. Makanya istri kamu harus jadi TKW. Kalau dari awal kamu memang bisa tanggung jawab, dia nggak akan jadi TKW. 2 tahun dia kerja, di semua uang kamu habiskan untuk bayar utang-utang kamu yang sosokan itu. Sekarang kalau Puspa nggak TKW, kita mau makan apa? Mau makan batu? Kamu mau bakar baju istri kamu segala. Memang kamu pernah ngebeliin istri kamu baju? Hah? Kamu tuh memang laki-laki yang nggak berguna, Rusdi. Stop, Bu. Ibu jangan selalu ikut campur. Puspa, kamu jangan dengerin suami kamu. Kamu harus berangkat sekarang juga. Kalau kamu kena penalti, memangnya dia bakalan bayarin?
Astagfirullahaladzim. Rik? Fikri? Fikri, ayo sini pamit dulu sama ibu kamu mau berangkat ini. Oh ya Bu, nanti kalau Ibu udah gajian, beliin motor ya Bu. Lihat pengak sebelah si Anto. Motornya bagus banget Bu. Fikri, kamu nggak mau nganterin ibu ke depan? Ibu kan mau berangkat. Bu, cuman jadi TKW bangga. Lu mau tahu nggak Bu? Bikin malu punya ibu TKW. Astagfirullahaladzim, Fikri. Masya Allah. Pak, kamu yang sabar ya nak ya. Nanti ibu akan bicara baik-baik sama Fikri ya. Bu, Puspa pergi dulu ya Bu ya. Berarti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, TKW asal Indonesia Bapak pesannya sudah datang. Makasih ya. Paspor kamu mana? Paspor kamu akan saya tahan selama kamu bekerja dengan ibu saya. Sebagai jaminan. Puspa, itu umi saya. Ingat ya, beliau itu kurang suka sama TKW asal Indonesia. Jadi kamu harus kerja dengan benar, jangan bikin kesalahan. Baik Tuan. Lah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi, ini Puspa. Puspa yang akan bantuin Umi di sini. Semoga TKW Indonesia ini cocok ya sama Umi. Perkenalkan, nama saya Puspa. Umi lepas, Umi. Ingat ya, tugas kamu di sini hanya mengerjakan pekerjaan di rumah ini dan kamu harus nuruti perintah saya. Kamu jangan sekali-sekali seperti TKW-TKW yang lain yang bodoh yang pernah kerja di rumah saya. Ya, ngerti? Majikan yang dulu, rumahnya nggak segede ini. Apain kamu? Lihat-lihat itu apa? Nggak apa-apanya. Panggil saya Umi. Baik, Umi. Dan kamu harus tahu, kalau jalan di sini harus hati-hati. Lihat yang benar. Karena barang-barang di rumah ini semua serba mahal. 10 kali gaji kamu belum tentu kamu bisa bayar. Kamu mengerti? Mengerti, Umi. Ada apa nih? Ribut-ribut ada apa? Kasih tahu nama kamu siapa? Saya Puspa, Tuan. Puspa. Terus? Buat apa?
pembantu di rumah ini. Jangan bengong. Kamu harus mulai kerja hari ini. Kerja. Baik, Tuan. Ya sudah sana, kerja. Mudah-mudahan ada Puspa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, baru ngabarin. Alhamdulillah. Gimana dengan keadaan majikan baru kamu? Alhamdulillah, aku udah dapat majikan baru, Bu. Dan rumahnya lebih besar dari majikan aku yang sebelumnya. Mudah-mudahan orangnya baik. Iya, Ibu doain ya, Nak. Supaya kamu kerasan di sana. Kamu juga baik-baik jaga diri ya. Amin. Oh ya, Fikri di mana ya? Aku mau bicara. Fikri. Fikri ini ibu kamu ngomong. Apaan sih, Dek? Gangguin orang aja. Udah sana, aku malas ngomong sama ibu. Puspa, maaf ya Nak ya. Fikrinya lagi tidak mau bicara. Udah, jangan diambil hati ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Mas Rusdi kemana ya? Udahlah, kamu nggak usah nanya. Rusdi kemana? Oh, udah dulu ya, Bu ya. Dan sambung lagi. Assalamualaikum. Sini teleponnya. Umi minta maaf. Ngapain kamu telepon malam-malam begini? Besok kan kamu harus kerja. Iya, Umi. Ini HP saya yang pegang. Umi, Tidak. tolong. Umi, tolong balikin handphone saya. Tidak, kamu bisa dapat telepon ini kalau kamu sudah selesai bekerja. Baru saya Umi, kasih tolong, sama kamu. Umi. Umi tidak begitu percaya sama pembantu ini. Belum percaya. Loh, kamu ini apaan? Kok ini semua dibuang-buang begini? Nih, kamu lihat. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh jangan buang-buang apa-apa yang masih bisa dimakan. Tapi kan itu daun kolnya udah layu, Umi. Udah nggak bagus. Tapi ini kan kenapa kamu buang? Ini kan belinya juga semua pakai uang, tahu nggak? Karena udah gini bagaimana? Hah? Pokoknya gaji kamu saya kotor. Loh, kok gaji saya, Umi? Yang motongin siapa? Kamu kan? Kamu ingat ya, apa-apa yang ada di sini jangan dibuang-buang. Semua ini kamu potong-potong dan harus bisa dimasak. Iya, Umi. Kamu ngerti? Mengerti. Majikan memang beda-beda. Yang ini cerewet dan super ngiri. Nggak kayak majikan yang kemarin. Aku harus bisa bertahan. Baru juga beberapa hal. Selamat makan, Umi, Tuan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang suruh kamu makan? Siapa? Kamu tahu, pembantu tuh tidak boleh makan makanan sama dengan majikannya. Maafkan saya, Umi. Saya nggak tahu peraturan itu. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu. Jangan makan sebelum disuruh. Sini, piringnya. Sini. Jangan, Umi. Sudah. Hah? Kamu jangan melanggar ya. Jangan melanggar aturan. Kamu ngerti? Iya, Umi. Assalamualaikum. Ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, berilah hamba keikhlasan dan sabar untuk menjalani cobaan ini, ya Allah. Berilah hamba kekuatan untuk menjalani hidup ini, ya Allah. Sholatnya udah selesai? Nih, cuci sekarang pakaian ini semua. Iya, Umi. Ya Allah, saya lapar. Saya belum makan dari pagi. Umi belum nyuruh saya untuk makan. Capek. Aduh. Ngantuk banget. Hei! Bangun! Tidur saya kamu. Umi tidak suruh kamu tidur. Setrika tuh. Iya, Umi. Saya minta maaf. Saya kelelahan dan saya lapar, Umi. Oh, kamu ngantuk? Iya, Umi. Oke, kalau kamu ngantuk sebentar. Umi Nih. mau apa? Ini pemutih buat bersihin mata kamu. Ampun, Umi, jangan, Umi. Biar kamu bisa lihat terang. Umi, Nggak jangan, ngantuk Umi. lagi. Umi, jangan. Buka. Umi, jangan. Au. Jangan, Umi. Jangan, Umi. Jangan. Jangan, Umi. Umi, jangan. Aduh. Saya harus jauh dari dia. Nanti dia dengar apa yang saya ngomong. Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Gimana pembantu baru itu, Mi? Oh, pekerjaannya oke. Ya, bagus juga. Nggak bagus juga. Ingat ya, Umi jangan marah-marahin lagi dia sama seperti sebelumnya. Nanti aku kena marah sama agentnya. Soalnya ini karir gue atas sama aku. Karena nama Umi sekarang udah di blacklist sama mereka. Mohon maaf, saudari sudah tidak bisa memesan TKW Indonesia lagi di kantor kami. Karena saya mendapat laporan, saudari sering menyiksa TKW Indonesia. Jadi saudari saya blacklist. Tenang aja. Dia kan hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja. Udah, Umi udah ngantuk mau tidur. Nah. Kamu setrikanya itu lebih cepat.
Sudah itu kamu bersihkan halaman belakang dan samping. Kamu mengerti? Iya, Umi. Ya sudah cepat. Ah. Aduh, perutku sakit, lapar. Tapi aku nggak boleh menyerah. Aku harus bertahan untuk keluargaku dan anakku di kampung. Minum teh manis aja. Bagus, bagus. Siapa yang suruh kamu bikin? Hah? Pakai gula lagi? Teh manis. Namanya lancang tau. Ada apa ini rame-rame? Nih, yang bikin teh manis. Dia sudah mulai lancang sekarang. Bukannya saya suruh kamu tadi setrika baju saya? Kenapa kamu jadi minum teh manis di sini? Hah? Saya lapar, Umi. Teh manis tuh. Teh manis. Keras kepala kamu ya. Astagfirullahaladzim. Ini belum jam makan. Sudah kerja cepat. Ampun. Sini, Ampun, Umi. sini. Kamu Minta maaf. Nih. Kamu jangan berbohong kamu. Hah? Ini pelajaran buat kamu, tahu nggak? Hah? Udah, pegang saya mau setrika mukanya. Sepeda butut! Butut! Fikri, astagfirullah. Kamu kenapa sih, Nak? Pakai nanya lagi, Nek. Fikri tuh malu. Malu? Malu kenapa? Teman-teman Fikri ya, udah punya motor semua. Fikri naik sepeda butut gini, ya Allah. Terus memangnya kenapa kalau naik sepeda? Ya udah gini, sementara kamu kan bisa gantian sama bapak kamu pakai motornya. Ya kan? Udah deh, kenapa mesti malu sih? Ayo sekarang masuk dulu. Ayo makan, pasti kamu lapar kan? Ayo. Oh, gak makan. Fikri mau nyari bapak dulu di warung. Fikri? Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mana Pak? Cara kamu sebelah. Suruh gitu. Nikmatin hidup dulu. Nyantai. Bu, kopi ya Bu, satu. Sama mie rebus Bu. Pakai dong, spesial. Apa lagi? Pak, motor dong. Apa kamu bilang? Mau pakai motor? Jangan belagu-belaguan kamu masih kecil, pakai aja sepeda. Berapa tuh yang belagu? Pakai motor gaya-gayaan banget. Uang hasil kerja ibu ya bangga. Apa kamu bilang? Hah? Apa-apaan Pak itu mana? Kelakuan lo bisa dituruh anak lo.
Bang Rusdi, seharusnya lu yang pakai sepeda karena lu nggak bisa beli motor. Apa maksud? Udah. Ngomong lu. Udah. Pikir kalian. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada berantem di warung saya sih? Aduh, bisa kacau ini. Bubar. Pikir. Jelas banget sih. Orang tua macam apa lu? Ikut campur aja. Awas. Mana Pak? Pinjam dulu motornya. Udah, awas. Ibu pasti sembunyiin uang di sini nih. Astagfirullahaladzim. Fikri, kamu apa-apaan sih? Kok diberantakin semua gini, nyari apa? Nek, di mana uang simpanan ibu? Aku mau beli motor. Ibumu udah tidak ada lagi uang simpanan. Kalau aku nggak mau dibeliin motor, aku nggak mau sekolah. Astagfirullahaladzim. Fikri jangan gitu dong, nak. Astagfirullahaladzim. Ayo, kamu kan lapar. Tuh, ya kan? Kenapa? Kamu lapar? Bentar. Ya Allah, Umi. Apa yang Umi lakukan? Ambil, makan. Ambil. Kamu nggak mau? Hah? Nggak mau? Sudah kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, saya buang. Jangan, Umi. Baik, saya makan. Ambil. Makan. Ya Allah. Beri hamba kekuatan, ya Allah. Cincin berlian saya kok tinggal sebelah? Mana nih sebelahnya? Aduh, ada nih. Aduh, waduh, ini jangan-jangan Puspa. Puspa, sini kamu. Nih, ambil ya. Jujur, mana anting saya? Mana anting saya? Saya tidak mencuri. Kamu jangan bohong. Kamu jangan bohong. Ih, kamu jangan bohong. Kamu bohong. Bohong. Mana? Cuma kamu yang bersihin kamar saya, bukan orang lain. Ada kamu. Kamu itu ya. Ayo ngaku. Kamu bohong kan? Ngaku. Mana tangan kamu? Mana tangan kamu? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Kau telah menyelamatkan aku. Kenapa
Kenapa harus dilarang? Nanti kamu kan udah ketemu. Abi nggak mau Umi pakai cara seperti itu. Nanti kalau ketahuan Umar, pembantu itu kenapa-napa, kita bisa dimarahi lagi. Bisa-bisa kita dikirim ke panti jompo. Mau di panti jompo? Tapi, aduh, aku kesal, keretan banget sama itu pembantu. Kita itu harus keras sama dia supaya dia tidak ngelunjak. Serahkan ke Abi. Biar Abi yang kasih pelajaran. Puspa. Iya Tuhan. Ampun Tuhan. Demi Allah, saya berani bersumpah. Saya tidak mencuri Tuhan. Gak percaya? Gaji kamu akan kami potong selama 1 tahun buat gantiin anting itu. Kalau kamu protes, kami akan bawa kamu ke polisi. Jangan Tuhan, ampun. Mau kami bawa kamu ke polisi? Mau? Jangan Tuhan, jangan. Polisi nggak akan percaya sama kamu. Mereka lebih percaya sama kami. Karena kamu nggak punya surat-surat. Kamu nggak punya paspor, kan? Udah, teruskan kerja kamu. Ya Allah, 2 tahun aku kerja tidak pernah mengalami yang seperti ini. Ini majikan aku yang kedua. Kenapa sekejam ini ya Allah? Tapi aku harus bertahan. Demi keluarga aku. Aku gak boleh menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Kenapa cucu saya jadi seperti ini? Saya harus bicara sama Puspa. Teleponnya Puspa mati. Dari Indonesia. Siapa ini? Maaf Pak. Maaf kalau saya mengganggu. Ini saya Indarti, Pak. Saya ibunya Puspa. Iya, Bu. Ada perlu apa ya, Bu? Maaf, Pak. Saya mau bicara sama anak saya, Puspa. Tapi teleponnya mati, Pak. Saya mau bicara tentang anaknya, Pak. Penting. Oh, iya, Bu. Saya akan bantu. Emangnya Ibu perlu apa? Mohon maaf, Pak. Apa saya bisa minta uangnya Puspa, Pak? Maksud saya uang gajinya, Pak. Iya, Bu. Saya akan bantu Ibu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Omar, belum seminggu kamu sudah pulang. Gimana keadaan Puspa, Umi? Puspa, Umi, gimana keadaan Puspa? Dia di mana? Puspa. Abi! 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 Ya. Terus, si Omar, jangan si Puspa nanti
kasih tahu kalau kita kan setrika mukanya. Aduh, gimana? Kita harus cepat bertindak. Kita harus cepat bertindak. Ayo. Puspa, tunggu. Kenapa kamu tutupin muka? Buka. Saya mau lihat. Astagfirullahaladzim. Itu pipi kamu kenapa? Nggak apa-apa, Tuan. Tadi saya waktu masak kecipratan minyak panas. Betul itu. Kamu nggak bohong kan? Kamu cerita. Iya, betul, Tuan. Abis sama Umi saya baik-baik aja kan sama kamu? Iya, mereka baik, Tuan. Bagus kalau gitu. Tadi orang tua kamu telepon saya. Dia bilang dia nggak bisa ngubungin kamu. Handphone kamu kemana? Tadi handphone saya kejebur air waktu nyuci baju. Oh, pantas aja. Ya udah, gini aja. Nanti saya beliin kamu handphone baru, ya, supaya keluarga kamu bisa berhubungan sama kamu. Serius, Tuan? Puspa, kalau ada apa-apa, kamu langsung bilang sama saya. Terima kasih, Tuan Muda. Jangan sampai si Puspa cerita apa yang terjadi di sini. Oh, Kita bisa dikirim ke panti jompo. pokoknya kalau sampai dia cerita ke Omar, bisa kuhabisi dia. Oh iya Bu, ini model terbaru. Saya nggak ngerti Mas soal motor. Biar cucu saya aja yang milih. Ya ini keren nih Nek. Ya udah, kamu mau itu? Iya ini aja. Ya udah Mas. Mas, ini saya mau bayar aja cash biar lunas, biar nggak ribet. Oh ya, saya terima ya Bu. Saya siap-siapin dulu surat-suratnya Bu. Iya iya, kasih ya. Oh ya. Ini cobain keliling ya. Ya, tapi hati-hati ya. Kamu belum telepon ibu kamu loh, Fik. Jangan lupa telepon. Bilang terima kasih. Terima kasih jalan ya. Aduh ngapain coba. Udah kewajibannya orang tua kali ngasih anaknya kebutuhannya. Udah, cabut. Fikri, kok kamu Dah. kayak gitu sih? Fik, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada paket Bu. Terima kasih. Alhamdulillah kiriman HP dari Tuan Muda sudah datang. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ternyata Tuan Muda baik banget. Beliin handphone saya. Astagfirullahaladzim. Gitu doang kaget deh. Aduh, Nek. Bye, Nek. Fikri. Oh, Masya Allah anak itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Puspa. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya ibu bisa mendengar suara kamu lagi, Nak. Iya, Bu. Gimana kabarnya Fikri? Ya Allah. Apa hamba harus cerita ke Puspa kalau anaknya kebut-kebutan? Ampuni hamba, ya Allah. Rasanya hamba tidak sanggup. Bu,
Iya Puspa, itu anak kamu sekarang lagi di kamar. Dia sedang belajar. Dia banyak tugas sekolahnya. Oh, alhamdulillah. Puspa, sudah ya nak ya. Kamu nggak usah mikirin Fikri. Kan ada ibu di sini nak. Biar ibu yang jagain. Ya nak ya. Kamu yang penting jaga kesehatan di sana. Juga jangan lupa ya, sholatnya. Ayo, sholat tepat waktu ya nak ya. Iya, Bu. Insya Allah. Bu, udah dulu ya, Bu ya. Nanti telepon lagi. Assalamualaikum. Oh, iya. Waalaikumsalam. Puspa! Puspa! Mana ini orang ini? Puspa! Iya, Umi. Iya, Umi. Ada apa manggil saya? Kamu tahu, kamu harus ikut saya sekarang ke pasar. Ngerti? Tapi kamu harus ganti baju kamu. Cepat. Ayo cepet tak? Cepat. Cepat ya, saya tunggu di sini. Rasakan kamu nanti ya. Saya akan kerjain kamu. Saya naik mobil, kamu ikut di belakang saya, di belakang mobil. Umi tunggu Umi, saya belum naik. Apa? Kamu mau naik mobil? Mau ikut sama saya? Kamu tidak pantas untuk naik mobil saya. Kamu harus jalan kaki ke pasar dan ikut di belakang mobil saya. Jadi saya harus jalan kaki Umi? Ya. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai jatuh. Ini lagi. Kaki, lumayan. Jangan harap kamu bisa naik mobil saya. Umi kenapa sih nggak mau dititipin belajar juga? Umi, saya mohon Umi. Barang belanjaannya banyak banget. Saya nggak akan sampai dengan cepat ke rumah. Umi. 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 Alhamdulillah. Kenapa? Hah? Kamu kepengen cepat sampai ke rumah? Iya, Umi. Dengar perintah saya ya. Tapi Umi mau ngapain? Sudah, sini barangnya. Kamu ikutin apa yang saya mau. Umi mau ngapain? Sini. Ih, sini. Umi mau ngapain? Astagfirullahaladzim, Umi. Ikutin perintah saya. Umi. Ya ampun. Umi jangan, Umi. Ampun, Umi. Umi jangan, Umi. Tolong. Umi. Umi jangan, Umi. Umi. Bu, Apa sih, Rus?
Teriak-teriak aja, kenapa lagi? Ibu pasti baru dapat kiriman uang dari Puspa kan? Kenapa memangnya? Sini Bu. Astagfirullahaladzim. Jangan. Rusti, kembalikan. Ini uang belanja. Ini uang rokok. Pelit amat sih Bu. Masya Allah. Ya Allah. Kenapa mereka begitu jahat pada Puspa? Puspa sudah kerja keras banting tulang. Tapi mereka memperlakukan Puspa seperti itu. Ya Allah. Umi, ampun Umi. Capek. Umi. Ya Allah. Ujian apa lagi ini ya Allah? Tolong beri Abah kekuatan. Hei, kenapa kamu di situ duduk terus? Aku capek Umi. Aku haus. Pokoknya kamu itu angkat barang-barang yang ada semua di mobil ini, ya? Kamu haus kan? Baru punya motor baru sombong. Fikri! Bro, kamu tuh ngamuk tuh bro. Gak ada otaknya kamu ya. Kebar motor. Berisik tahu. Dari cemen. Apa kamu bilang? Mati motor gua. Kurang ajar kamu ya. Berani kamu lawan orang tua ya. Kamu jangan naik motor lagi. Gak ada. Ini duit ibu. Bapak gak ada haknya. Kurang ngajar kamu yang hina saya kamu ya. Lepasin motornya. Tinggalin. Anak gak tahu diuntung lo ya. Anak kurang ajar. Bang Rusdi, gimana anak mau hargain lu? Lu jadi cowok kagak ada harga dirinya, cuma bisa minta duit dong lo ke istri lu doang. Jaga mulut lu ya, kurang ajar lo. Pergi lo. Marah-marah dibanyakin, duit lo banyakin. Pergi lo. Semuanya bisa ngeledekin aku aja. Itu juga tuh si Fikri tuh, udah berani dan ngelawan sama orang tua. Makanya kamu tuh kalau mau dihargain sama semua orang, kamu tuh harus usaha. Jangan cuma ngandelin uang istri. Kasian kan istri kamu jadi TKW, udah kerja keras. Kamu main amake aja. Ya kalau namanya usaha itu perlu modal. Makanya mintain duit tuh ke si Puspa. Kirim duit ke sini biar aku buka usaha di sini. Berkali-kali Puspa udah kirim uang sama kamu. Tapi mana usaha kamu? Mana? Selalu gagal. Kamu gak pernah serius. Bisanya cuma ngabisin aja uang istri. Sekarang balikin uang. Uang anak saya balikin. Gak ada itu. Kembaliin. Yang butuh uang bukan hanya Fikri. Saya juga butuh. Terus deh. Ya Allah. Ayo kembaliin aja. Nanti uangnya habis lagi. Enggak. Ibu nggak akan pernah lagi minta uang sama Puspa. Enak aja kamu. Minta uang, kamu bikin bisnis gagal. Capek-capek. Puspa kerja di luar negeri jadi TKW. Sampai di sini semuanya uangnya habis gitu aja. Bu, jangan sok-sok ya. Menyeramahkan saya. Saya nggak peduli sama itu semua. Mantu aja. Dasar mantu gak tahu diri. Bisanya cuma ngabis-ngabisin uang istri. Kasian sekali anak saya. Aduh, kalau saya telat masak, saya bisa diomelin Umi. Bilangin kamu ya, anak saya itu larang kamu masak di dapur. Sakit Umi, sakit. Saya salah apa Umi? Kamu
punya kuping ya? Dan dibilangin pura-pura nggak dengar ya kamu? Hah? Pura-pura nggak dengar? Hah? Percuma kamu ada di sini. Saya juga harus masak, bersih-bersihin rumah segala. Udah, kamu pergi sana, bersih-bersihin rumah sana. Ya Allah, kuatkanlah hamba ya Allah. Hamba harus bertahan. Hamba harus kuat. Hamba tidak boleh lemah. Sejak dari kemarin, Umi semakin galak. Aku harus bertahan demi keluargaku di kampung. Juga harus masak. Ini kompor mana apinya kok nggak nyala? Loh, kok kompor gas nggak bisa nyala sih? Ih, bikin susah aja. Kok bau gas ya? Beneran bau gas? Hah? Ini lagi di dapur. Jangan-jangan. Bau beneran banget sih. Kamu mau makan sama saya? Enggak, Umi. Tadi saya di luar cium bau gas. Terus saya periksa kompornya meledak. Kayaknya tadi aku nggak tutup lagi kompor gas. Pantas jadi kebakar. Ada bau gas. Tapi aku harus tetap nggak boleh kasih hati ke Puspa. Nanti dia jadi ngelawan. Saya mau ke rumah sakit, Umi. Sakit, Umi. Gak usah. Kamu mau kemana? Hei, kamu mau lari kemana? Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Mau kabur ya? Saya sakit, Umi. Saya mau ke rumah sakit. Kamu mau lapor sama siapa? Tidak ada yang percaya dengan omongan kamu. Ampun apa? Kamu juga tidak pernah ampun. Kamu mau ngadu ke anak saya? Kamu mau ngadu? Ngaku saja kamu. Ngaku. Saya mau ke rumah sakit. Anja, masuk. Tidak ada ke rumah sakit. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk. Diam kamu. Diam sini. Kamu jangan coba-coba. Kita sini. Kamu coba-coba kabur. Diam kamu sini. Cantik. Ya bang. Kamu nyanyi malam ini yang enak banget. Kamu akan aku sawer yang banyak sekali. Serius bang? Serius, apa sih nggak buat kamu? Mau. Iyalah, gimana gak banyak duit? Dia kan cuma numpang hidup sama istrinya, kayak kan? Udah kayak kayu jati lagi. Apa lu bilang? Cukup bang. Enak aja bicara. Aduh, sakit banget. Aduh. Ya Allah. Jam berapa ini, ya Allah? Ya Allah. Lebih baik aku keluar dari sini dalam kondisi ini. Daripada aku bertahan tapi pulang terbungkus kain kalka. Aku gak mau mati sia-sia di dalam rumah ini, ya Allah. Ayo. Ini kamu perbaiki laporannya. Setelah itu kamu bawa lagi ke sini ya. Puspa. Ada apa lagi? Assalamualaikum. Tuan, saya ingin pulang aja, Tuan. Saya udah gak kuat.
Puspa, ini ada apa? Saya ingin pulang. Saya udah gak sanggup lagi. Ini Abi kemana lagi? Aduh, Abi. Abi belum datang juga. Abi, aduh. Abi, aduh, Abi. Aduh, ini gawat nih. Ada apa? Ada apa? Pembantu tuh gimana? Itu Puspa, ya, dia kena kompor meledak. Tenang. Gawat. Ngomong yang jelas. Pokoknya Abi, dia jangan sampai keluar dari sini. Gini, Umi bantu Abi. Iya. Puspa, kamu tenang. Kamu tenang dulu. Kamu jelasin sama saya ada apa. Tolong jelaskan baik-baik. Kamu telepon siapa? Sini telepon kamu. Jangan, Umi. Telepon siapa? Bilang kamu telepon siapa? Ngomong, dari siapa kamu dapat HP-nya? Hah? Puspa. Sini, keluar. Jangan, Umi. Keluar. Ampun. Keluar. Ampun, Umi. Jangan, Umi. Umi sama Abi bikin ulah lagi. Bisa gawat ini. Jangan tanya dibawa kemana? Kamu ikut. Jangan banyak tanya kamu. Ayo. Tarik. Saya sakit, Umi. Saya sakit. Ayo. Ya Allah. Tangan saya. Ya Abi, masukin dia. Saya mau dibawa ke Jangan cepat-cepat. Kamu kabur. Udah diam. Ini bang, motornya bang. Ini motor anak saya bang. Saya hanya butuh duit 3 juta rupiah bang. Dan motor ini sebagai jaminan. Boleh. Motornya juga kelihatannya masih baru. Oh iya bang, baru bang, masih baru. Oke, saya terima gadeannya. Tapi dengan satu syarat. Motor ini harus sama saya. Oh, nggak apa-apa bang, bawa aja. Yang penting saya dapat uangnya. Karena saya lagi butuh banget dana bang. Sekarang mana kuncinya? Oke, sebentar. Cepat ya. Fikri, mana kunci motor? Bapak pinjam sebentar. Buat apaan, Pak? Fikri mau jalan-jalan sama teman. Sebentar aja Bapak pinjam kunci motor kamu. Ini Fikri juga mau keluar, Pak. Anak ini keras kepala ya? Bapak pinjam sebentar motor kamu. Ini motor pemberian ibu ya, Pak? Jadi Bapak nggak punya hak. Oh, jangan-jangan Bapak nih mau jual motor ya? Kurang ajar kamu ya bicara ya. Apa yang gak ada gunanya bisa ngabisin duit, gadein rumah. Tuh, ibu kerja di sana, Pak. Anak kecil, tahu apa kamu? Pakai ngatur-ngatur orang tua kamu ya? Mana kuncinya? Dia, Pak. Sini, kasih Bapak. Pak, lepas. Sini, lepas. Ada apa ini? Mau diapain lagi motor anakmu itu? Ibu jangan ikut campur ya. Apapun yang diberikan Puspa sama anaknya, itu milik saya juga. Nggak bisa, Pak. Bapak itu yang udah bikin ibu jadi TKW, Pak. Banting tulang di negara orang. Harusnya Bapak yang cari nafkah. Kurang ajar kamu ya. Ini kuncinya. Ya. Sini. Siniin. Fikri. Siniin. Fikri. Tunggu dulu. Mana? Lepasin. Siniin kuncinya. Ini motor Fikri, bukan motor Bapak. Dan juga bukan pakai duit Bapak. Kamu anak kurang ajar kamu ya. Ini apa ada gunanya? Kurang ajar kamu ya. Awas, minggir. Minggir. Fikri, sebentar motornya. Mana kuncinya? Lepas, Pak. Siapa orang ini? Jangan-jangan kamu mau menggadaikan lagi motor anak kamu ya? Itu kan motornya Fikri. Iya, Bu. Pak Rusdi mau menggadaikan motornya ke saya. Waktu aja. Gagal ya semuanya. Ibu bisa nggak sih, Bu? Nggak ikut campur terus. Mau tahu terus.
Apa saja urusan saya. Astagfirullahaladzim. Ini bapak kok kayak gitu sama anaknya? Itu kan mobilnya Abi. Jangan-jangan mereka bawa Puspa. Sakit, Umi. Berisik. Tahu nih. Diam ya. Diam. Umi, saya pengen ke rumah sakit. Saya bilang diam, diam. Diam. Bila Umar. Hah? Dia ngikutin kita nih. Pasti dia udah tahu. Iya pasti dia udah tahu. Ini yang ngasih tahu pasti. Gimana nih? Pasti kamu bilangin sama Omar ya anak saya. Iya. Enggak, Umi. Kamu bilang. Enggak. Kamu benar-benar bikin masalah di rumah saya. Gawat ini. Gara-gara kasus ini, Umi sama Abi bisa berurusan sama polisi. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Pokoknya kamu jangan sampai cerita ke anak saya Omar ya. Awas kamu. Abi. Abi buka pintunya Abi. Abi. Umi. Abi. Apa yang udah kalian lakuin sama Puspa? Ini benar-benar keterlaluan. Omar, Umi, sama Abi, minta maaf dan mohon jangan bawa kita ke panti jompo ya. Ya Allah Umi. Kami minta maaf. Kami minta maaf Umar. Kenapa harus berkali-kali seperti ini sih? Untuk Puspa. Saya ingin pulang, Tuhan. Iya. Oh, bener Henry. Lu ngapain main-main api begitu? Motor lo nih. Ada yang punya motor baru. Yo, ilah, mantap gak nih? Ya ilah, paling kan juga dibeli sama nyokapnya lagi TKW. Bener, bokapnya kan pengangguran. Mana mungkin bisa beli motor kayak ginian? Cacar ya. Woi, apa? Lu soal amat lu. Gue hajar lu. Udah, keluar. Bapak. Jadi bener omongan anak-anak. Fikri, awas! Gila kamu Fikri. Kamu duluan, saya susul ya. Iya, Bang. Gila tuh anak. Dia masih beruntung. Lukanya hanya luka bakar tingkat 1 yang bisa sembuh tanpa membekas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya. Tapi kejadian di rumah Umi sangat membekas di ingatan saya, Tuhan. Iya Puspa, saya ngerti. Saya minta maaf atas nama Umi dan juga Abi. Tapi saya janji sama kamu. Umi sama Abi harus membayar perbuatannya mereka. Saya memang anak mereka. Saya juga bersalah.
Karena selama ini saya selalu menutupi perbuatan mereka yang sudah di luar batas. Maafin saya ya. Tidak. Tuan udah tidak salah apa-apa. Saya justru berterima kasih pada Tuan. Karena sudah banyak membantu keluarga saya di kampung. Sekarang saya hanya ingin pulang, Tuan. Saya akan bantu kamu. Saya akan urus semuanya setelah kamu sembuh. Terima kasih, Tuan. Puas gua tuh, motor gua canggih emang motor lu. Motor bagus banget ya. Motor baru. Fikri, apa yang sudah kamu lakukan tadi, ha? Udah gila kamu ya? Fik, muka apa tuh? Ngamuk gitu. Bodoh amat, cuma gua pikirin. Dasar anak kurang ajar kamu ya. Apa maksud kamu? Kasih kuncinya ke bapak dan kamu jangan naik motor lagi. Sini kuncinya. Enak aja bapak ngelarang Fikri. Ini motor pakai duit ibu, ya. Bapak nggak ada hak yang ngelarang-larang. Kurang ajar kamu ya, ngelawan sama orang tua ya. Sini Vicky. Ayo cabut ayo. Gak penting ngurusin orang kayak gitu. Makin besar makin kurang ajar. Kasih uang sama ibunya, enak-enakan ya dia beli motor. Masa gua enggak? Ya Allah, uang dari Puspa tinggal segini. Saya betul-betul harus sangat-sangat berhemat. Karena uang ini untuk makan sehari-hari dan juga keperluan sehari-hari. Puspa udah bilang, dia belum bisa kirimin uang lagi. Rusdi kembalikan. Rusdi kembalikan. Itu uang untuk uang makan sehari-hari. Alasan. Memangnya saya nggak tahu. Kalau uang yang lain, ibu simpan tempat lain kan? Ibu pikir saya ini bodoh. Masya Allah, nggak ada. Ibu nggak ada lagi simpan uang yang lain. Hanya itu, kembalikan. Bu, dengar ya Bu. Ini uang dari istri saya Puspa. Dan saya suaminya. Saya berhak dong mempergunakan uang ini untuk apapun. Seharusnya uang ini saya yang mengatur, bukan ibu. Ya Allah, Rusdi, ibu juga tahu harusnya kamu yang mengurus. Tapi kan Puspa udah kasih, ibu yang harus mengatur semuanya. Nah, nggak ada alasan. Pokoknya saya mau pergunakan uang ini. Emang saya pikirin. Astagfirullahaladzim. Kalau gua kalah, motor gua buat lo. Lu yakin? Ayo. Ready? Ready? Go! Ini pasti menang nih kalau gua bilang nih. Motornya nanti buat gua. Kalah lo pasti. Gua gak akan kalah dari lu. Woi. Buma. Waduh, ini jatuh.
Halo, tolong kirim ambulan ke TKP sekarang juga. Fikri. 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 Astagfirullahaladzim. Kenapa aku mimpi seram sekali tentang Fikri, ya Allah? Kenapa perasaanku semakin gak enak? Ada apa dengan Fikri, ya Allah? Aku takut terjadi sesuatu kepada Fikri. Aku harus bagaimana? Aku harus telepon Tuan Omar. Teleponnya nggak nyambung. Ayo, Umi sama Abi itu udah bener-bener keterlaluan. Daripada Umi sama Abi berurusan sama polisi, lebih baik Umi sama Abi aku masukin ke panti jompo. Jangan, Omar. Umi tuh sama Abi tinggal di sini daripada di panti jompo, biar nggak ada pembantu nggak apa-apa. Benar kata Umi. Ini lebih nyaman di sini. Udah berapa kali Abi sama Umi janji sama aku mau berubah. Nyatanya tidak ada yang berubah. Sekarang Umi sama Abi ikut aku. Ayo, Tapi jangan di panti jompo. aku nggak punya pilihan. Umi sama Abi udah benar-benar keterlaluan. Puspa itu manusia, bukan binatang. Ini udah yang terakhir kan. Dan aku rasa udah cukup. Sekarang Umi sama Abi ikut aku ke panti jompo. Ayo. Jangan, gak mau deh. Bukan. Omar, Umi minta jangan kasih tinggal Umi sama Abi di sini, ya. Panti jompo ini. Umar, kami orang tua kamu. Tolong jangan tinggalkan kami di sini di tempat seperti ini. Omar, tolong jangan, ya. Jangan tinggal di sini, Omar. Bawa kami pulang ke rumah. Umi, Abi, Omar minta maaf. Tapi lebih baik Umi sama Abi tinggal di sini. Omar janji sama Umi dan juga Abi. Seminggu sekali Omar akan datang ke sini buat jenguk. Umi bener-bener gak mau tinggal di sini. Abi juga gak mau. Enggak. Aku gak punya pilihan lain, Umi. Umi harusnya bersyukur Puspa gak nuntut Umi sama Abi ke kantor polisi. Kalau dia menuntut Umi sama Abi gak akan tinggal di panti jompo. Tapi di dalam penjara. Ya Allah, aku ingin pulang. Walaupun di kampung hidup susah. Sekarang, Omar. Assalamualaikum, Puspa, ada apa? Waalaikumsalam. Tuan, saya ingin pulang. Saya ada firasat buruk tentang anak saya. Tolong izinkan saya pulang, Tuan. Iya. Kamu tenang ya. Saya akan urus secepatnya. Terima kasih, Tuan. Alhamdulillah ya Allah. Omar, Umi janji tidak akan berbuat buruk kembali. Umi janji tidak melakukan ini lagi. Kami sudah sadar dengan kesalahan kami. Umi,
Hab, Omar juga nggak mau jadi anak yang durhaka buat Umi dan Abi. Tapi Umi sama Abi harus janji. Ya? Janji. Janji. Sekarang, Omar akan bawa Umi sama Abi pulang ke rumah. Karena Puspa secepatnya akan balik ke Indonesia. Alhamdulillah. Ada apa ya? Kok perasaan saya nggak enak? Fikri kemana ya? Jam segini belum pulang juga itu anak. Semenjak ada motor, semakin tidak jelas pulangnya anak itu. Oh ya Allah. Permisi. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ada apa ya, Pak? Apa benar ini rumah saudara Fikri? Iya betul, Pak. Ada apa dengan cucu saya? Kami minta ibu sekarang ikut ke rumah sakit karena cucu ibu berada di sana. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan cucu saya, Pak? Apa yang terjadi? Mari, Bu. Ibu ikut dengan kami. Oke. Ya, baik, Pak. Umi dengar dari Omar kalau kamu tuh mau balik lagi ke Indonesia. Iya Umi, saya ada firasat nggak enak dengan anak saya. Ya kalau begitu Umi juga minta maaf sama kamu karena selama kamu tinggal di sini, Umi selalu menyakiti. Saya sudah maafin Umi dan Abi. Alhamdulillah. Abi juga minta maaf. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa dengan anak kamu. Amin. Besok, kamu udah bisa pulang ke Indonesia. Terima kasih Tuhan.